Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Mustajib, tentunya di Top Jos TV. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan TV mereknya Polytron, yang kerusakannya adalah gejala gambar pelangi pada tabung. Ya, jadi ada gambar pelangi pada tabung ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah TV-nya yang kerusakannya gambar pelangi. Jadi kerusakan gambar pelangi ini bisa juga karena tabungnya, dan yang kedua bisa juga karena short area vertikal, dan juga bisa karena degauss ya, atau PTC-nya mulai rusak atau sirkuit pembuangan magnet itu rusak. Oke. Sebelum kita lanjut ya reparasi TV ini, lebih baik yuk dukung channel ini untuk semakin maju lagi dengan cara klik subscribe maupun komen ataupun share ke dunia sosmed teman-teman. Jadi saling dukung, teman-teman lihat video ini dan teman-teman dukung saya, itu gratis ya. Jadi cara dukungnya gratis, tinggal share ke jejaring sosial media. Terima kasih semuanya yang support channel saya. Oke, langsung saja kita lanjutkan tutorialnya. Kita testing dulu. Nah, di sini, nah itu ya gambar pelangi. Gambar pelangi kemudian standby. Kita langsung bongkar. Yuk. Oke teman-teman, TV-nya sudah terbuka dan yang saya pegang ini adalah bagian vertikalnya. Kita akan coba cek. Oke, terlebih dahulu kita cek bagian PCB-nya di sini, apakah ada mungkin komponen yang kurang, solderannya kurang kencang. Itu bisa kita cross check di sini. Kemudian kita cek kondisi mungkin resistor. Di sini ada resistor untuk vertikalnya, nanti kita bisa juga cek. Tapi secara kondisi fisik masih bagus ya. Oke teman-teman, kita akan coba cek kondisi kesehatan dari power supply. Jadi power supply yang untuk vertikal, jadi di vertikal itu ada sekitar 15 main, terus 15 plus. Kita akan coba cek fuse resistornya, apakah ada yang rusak ataupun tidak. Nah, kalau ada yang rusak biasanya disebabkan karena apa, kita perlu cross check ya kan. Nah, di sini saya akan mencoba ukur ya. Kalau di PCB-nya itu ada kode R416 ya. Di kodenya R416 dan juga R417. Jadi berurutan R416 dan R417. Di situ saya akan coba ukur ada nilai resistansinya apa tidak, pakai kali 1 pada ohmmeter ya. Pakai kali 1 pada ohmmeter, biasanya hambatannya sangat kecil. Oke, di sini ada yang R16 itu sekitar 1 ohm ya, 1 ohm. Dan yang satu R17 itu ada hambatannya, cuman besar banget, sekitar 20 ohm. Ini mencurigakan. Tapi jika saya balik itu tidak ada hambatan sama sekali, dan kemungkinan terbesar adalah resistornya rusak dan kita perlu ganti keduanya. Jadi dua-duanya nanti kita ganti. Nah, sekarang kita akan coba ukur elko pendukung ya. Karena di sini elko-nya itu
langsung ya, langsung di PCB nya, elko nya itu langsung melekat di PCB nya. Saya tidak ingin melepas, saya akan menggunakan tool yaitu ESR. Kita akan lihat nilai resistansi pada elko menggunakan ESR meter. Di sini buatan dari Jepara, ESR-nya buatan dari Jepara, menggunakan rombaan atau modifan dari multimeter yang mungkin ini multimeter yang murah dirombak. Terima kasih Mas, siapa lupa, Mas Tohir kalau nggak salah, yang telah membuat atau mendesain ESR meter ini. Oke, kita langsung saja cek ya. Kita zeroing dulu. Di sini kita zerokan. Setelah dianggap zero, kita akan coba tes resistansi dari elko yang tersebar di power supply. Oke, masih bagus. Oke, untuk elko nya ternyata masih bagus ya. Kita akan coba elko di area vertikalnya apakah masih bagus atau tidak. Di sini saya menemukan elko ya yang diberi kode C601 di area RGB-nya. Di area RGB situ itu tidak ada nilai resistansinya ya teman-teman. Tidak ada nilai resistansi sama sekali. Oke. Berarti kemungkinan besar di elko tersebut mengalami kerusakan. Dan kita perlu cross check lebih lanjut untuk memastikan apakah elko ini rusak. Kita perlu kejelasannya. Untuk memastikannya kita perlu angkat ya. Oke. Jadi ini adalah kapasitornya yang tidak menunjukkan reaksi apapun ketika saya tes pakai ESR. Teman-teman bisa lihat di situ. Ini boleh disentuh ya, nggak apa-apa karena tangan kita. Nah, ini tidak bergerak sama sekali jarumnya. Berarti saya menemukan elko satu ini yang rusak parah ya. Rusak parah. Kita nanti akan coba ganti. Selanjutnya kita cek komponen-komponen yang lain ya teman-teman. Untuk bagian supply catur daya dari televisi ini. Sebentar, kita urutkan dari mainnya. Mainnya masih bagus di sini. Oke, masih bagus ya. Selanjutnya kita akan coba ukur plusnya, elko plusnya. Tadi elko untuk mainnya itu diberi label C414 normal. Kemudian kita lari ke yang plusnya, itu nanti diberi label C415, jadi berurutan. Nah, ini termasuk normal ya kawan-kawan untuk elko power supply-nya. Tetapi ada sedikit kejanggalan, kenapa kok resistor bagian mainnya itu kawan mengalami short dan putus. Itu kenapa penyebabnya, tapi tidak kosong ya. Saya heran kenapa tidak kosong. Biasanya kalau putus akibat short itu ada ciri-ciri yang
gosong seperti itu, tapi di sini nggak gosong sama sekali. Coba teman-teman mungkin bisa lihat, tidak gosong sama sekali, tidak hangus. Selanjutnya kita akan coba cek elko yang lain. 1,5. Nah, di sini saya juga menemukan satu elko lagi yang diberi label C408. Di TV Polytron ini tidak ada reaksi apapun saat saya ukur menggunakan ISR-nya ya. Ini kemungkinan besar juga rusak. Oke, ini adalah komponen kapasitornya tadi yang diberikan label C408. Nilainya itu 100 mikro 50 volt, 100 mikro 50 volt. Dan ini adalah reaksi dari elko ini. Hambatannya sangat tinggi sekali, dan alhasil ini rusak ya. Jadi sudah kedatangan komponen rusak, beberapa komponen rusak, dan nanti saya akan coba ganti terlebih dahulu. Penggantiannya adalah meliputi resistor tadi, kemudian C yang diberi label C408 nanti kita ganti, dan juga untuk bagian videonya C601 kita akan coba ganti satu persatu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Saya sudah punya komponen pengganti. Komponen pengganti untuk ini yang 250 volt saya nggak punya yang baru, stoknya habis. Saya hanya punya yang second, tapi masih bagus ya. Second masih bagus. 100 mikronya saya juga punya. Dan ini adalah pengganti untuk resistor yang tadi juga saya sudah punya dua, bisa digunakan. Oke, sekarang adalah proses instalasi komponen. Oke, kita akan coba saatnya pemasangan. Dan kita solder. Jangan lupa pastikan min plusnya itu benar.
Oke, setelah penggantian komponen-komponen yang tadi atau yang pas pembukaan sudah saya jelaskan, kita selanjutnya adalah testing. Sudah muncul ya Polytron. Itu dia Polytron. Tinggal kita rapikan. Oke. Pertemuan positif pasca pandemi. Menurut beliau, ketika kami diundang ke istana diajak mengalihkan wisata. Waktunya semangat lagi. Persiapan adalah awal kesempurnaan untuk kamu. Ada dua hal, yaitu bagaimana memastikan pandemi corona ini ada strategi agar tidak terlalu meluas. Masa powder adalah langkah awal ia bereksplorasi. Inovasi Oke. baru satu plus dengan Mantap, terima kasih sudah nonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.